Pemirsa, Vena Melinda dan Ferry Irawan nampaknya semakin mantap melangkah ke jenjang pernikahan. Padahal seperti diketahui, perkenalan keduanya tidak lebih dari hitungan 2 bulan yang lalu. Segala persiapan menjelang hari bahagianya tersebut telah mereka lakukan. Salah satunya yaitu menjalani foto pre-wedding di Bali beberapa hari lalu. Dalam foto dan video yang diunggah, pasangan bucin ini tak ragu untuk pamer kemesraan di sosial media. Cantiknya. Jegek. Jegek. Bagus banget. Dia emang gitu Mbak, pagi gombal, siang nggak gombal. Ikan hiu dari Toskana. I love you, Mimi. Aduh. Dalam foto sesi tersebut, janda dan duda yang tengah dimabuk asmara ini tampil memikat penuh pesona dalam balutan pakaian adat Bali. Tak hanya Vena dan Ferry, Ibunda Vena juga ikut dalam sesi foto tersebut. Ya sekali tuh. Jadi Mama jalan-jalan ikut nih. Iya, ikut pulang kampung juga. Ikut dampingin Vena, ya kan? Iya. Jadi napak tilas juga ya, Ma ya? Iya. Hari pertama yang pasti kita ke tempat keluarga yang di Denpasar dulu. Terus kalian pre-wed besok di Ubud 2 hari. Habis itu jalan lagi ke Medewi. Medewi itu tempat acara. Jadi Ferry ini harus ngurus, ya itu tadi numpang nikah kan harus ke KUA-nya. Terus lihat venue-nya, tempatnya tuh di Medewi. Terus ke Tabanan. Jadi Medewi itu setelah Tabanan. Tabanan itu tempatnya Mama. Sekali. Siap. 1, 2, 3, action. Itu ya Mas, 1, 2, 3. Ya, 1, 2. Lagi. Ini paling bagus. Paling pandai sekali. Dipasnya, fokusnya terus ditutup gitu. Yang sekali itu. Kayak itu jadi apa ya? Ya itulah, itu sebenarnya nggak bisa diungkapin. Nggak bisa diungkapin susah. gitu. Kalau kita mau Karena aku- mengungkapinnya Iya, susah gitu. karena aku nggak pernah ngerasain kayak gini gitu. Makanya orang bilang bucin, iya aku bucin karena perlakuan Abi sama aku dibikin kayak bener-bener perempuan yang disanjung. Sanjungnya itu bukan berlebihan ya, yang dihargai, yang disayangi. Itu kayaknya more than uang gitu loh. Menurut rencana, mereka akan menggelar lamaran bulan Februari ini dan menikah pada Maret mendatang. Namun, di tengah kebahagiaan dan rencana persiapan pernikahan Vena dan Ferry, terbesit kabar tak sedap. Pasalnya, Verrell Bramasta, putra sulung Vena dan Ivan Fadila ini tidak merestui hubungan sang mama dengan calon suaminya tersebut. Verrell menganggap jika rencana naik pelaminan sang mama tersebut terkesan begitu cepat. Namun, kabar miring tersebut terbantahkan setelah Vena, Ferry, Verrell dan Atala menggelar makan malam bersama di sebuah tempat di Jakarta. The lovely dinner ya sayang ya. Sukses ya. Datang ya Kak ya. Insya Allah datang. Ya. Di kawinannya Kak. Mama. 8 tahun hidup sendiri tanpa suami pendamping di sisinya bukan waktu yang sebentar bagi ibunda Fania Atabina ini. Selama itu pula, ia menyandang status janda dan mampu bertahan menjalani single parent untuk ketiga buah hatinya yang beranjak remaja. Hingga akhirnya hatinya berlabuh dan bertekuk lutut pada sosok artis lawas era 90-an, Ferry Irawan. Jika tidak ada aral melintang, Vena dan Ferry bakal menggelar pernikahan di 2 kota, yakni Jakarta dan Bali, Maret mendatang. Mampukah duda tanpa anak itu membuktikan cinta sucinya kepada Vena di bawah janji suci pernikahan di hadapan penghulu di tengah deraan kabar miring tentang dirinya pasca bercerai dari mantan istri keduanya, Anggia Novita? Lantas, sejauh mana persiapan yang telah mereka lakukan? Dan seperti apa konsep pernikahan mereka nantinya? Di Bali. Di Bali. Udah rencana pasti di Bali. Di Bali. Enggak. Sederhana aja. Yang penting sakralnya upacara. Sementara itu, di lain peristiwa, ada yang bersuka cita dan ada pula yang berduka cita. Kali ini berita duka datang dari Rohimah, mantan istri Kiwil. Kekasih Rohimah, Romi Haley, meninggal dunia.
Kabar duka tersebut dibagikan Rohimah lewat unggahan di Instastory-nya. Di mata Rohimah, Romi adalah sosok yang baik. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Mas Romi, kamu orang baik yang aku kenal dan tempat bercurhat. Tulis Rohimah. Sementara itu, pada unggahan lainnya, mantan istri pertama Kiwil ini membagikan foto saat bersama Romi Helly. Tak lupa ia mendoakan agar mendiang mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Namun tidak diketahui dengan pasti penyebab meninggalnya Romi. Seperti diketahui, Rohimah dan Romi bertemu sekitar bulan Maret 2021 lalu. Pertemuan mereka terjadi saat datang sebagai tamu undangan dalam pernikahan Eva Bellissima di Bali beberapa waktu lalu. Romi merupakan seorang instruktur yoga yang menetap di Bali. Sementara itu, kabar duka lainnya datang dari model sekaligus artis senior Arzetti Bilbina. Ayah mertuanya Maijen TNI Purnawirawan Haji Bahrul Ulum meninggal dunia pada Minggu kemarin. Jenazah ayah Aditya Setiawan itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Senin kemarin dengan upacara militer. Suasana haru mengiringi pemakaman yang dihadiri keluarga, rekan dan sahabat semasa berdinas di militer. Mohon melepas bendera merah putih, kemudian mengadakan penghormatan kepada almarhum dipimpin yang tertua. Dengan mengenakan kemeja serba putih, Arzetti dan suami menceritakan kronologis kejadian sebelum mendiang sang ayah pergi untuk selama-lamanya menghadap Sang Pencipta. Ya, kronologisnya adalah ayah sebetulnya hari Kamis kemarin ada acara dengan Pangdam di Semarang. Jadi pada saat ayah acara, lagi pada saat pegang mic, tiba-tiba ayah kelongsor gitu ya, gak sadarkan diri, terus derup nadinya hilang, semua ngucapin Allahu Akbar, dipeluk Pangdam gitu ya, tiba-tiba alhamdulillah batuk beliau. Tapi kemudian dilakukan tindakan dibawa ke rumah sakit tentara RST di Semarang. Alhamdulillah di sana dikawal, biasanya di Pangdam ikut atensi. Kita terima kasih sekali. Ya. Ya. Jadi setelah kita ke RST, ternyata Bapak belum sadar, kontak saya, kontak Zeti, kontak Ibu juga, Bunda juga di Jogja, kita di Jakarta, kita putuskan berangkat ke Semarang. Waktu saya telepon Ibu juga saya bilang, ayah sakit apa? Udah berangkat aja ke Semarang. Saya kasih tahu Zeti, tunggu Zeti dari Bali ya, udah berangkat Semarang. Sampai Semarang ternyata kondisinya juga masih belum sadar, tapi kalau kita ajak ngomong keluar air mata. Dari situ besoknya ada hasil CT scan, kita konsultasi sama terawan, kita pindahkan rumah sakit di Telogorojo. Kita makasih sekali dokter terawan yang telah banyak membimbing kita dan sudah atensi ke dokter Gunawan di sana. Terima kasih dokter Gunawan mendampingi papa, ayah mulai dari sampai detik-detik terakhir. Dari awal masuk. Di mata keluarga, almarhum merupakan sosok yang baik, penuh perhatian dan dekat dengan keluarga, tetangga dan sahabat. Lantas, adakah firasat terakhir yang dirasakan Arzetti dan Aditya sebelum sang ayah pergi untuk selamanya? Kita ngeliat figur ayah kita nih selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya, buat teman-temannya juga, kenapa teman-temannya baik yang datang, buat lingkungannya. Tadi waktu di rumah juga semua lingkungannya pada sayang kepada dia karena beliau almarhum selalu memberikan yang terbaik. Dan saat terakhir kita berdua, kita sekeluarga ingin kasih yang terbaik juga. Tapi ya Allah juga yang menentukan
Jadi kita ikhlas ke lepaskan almarhum untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah ya. Rasa kehilangan mendalam atas meninggalnya Haji Bahrul Ulum juga dirasakan putra sulung Arzeti dan Aditya. Almarhum dikenal sangat dekat dengan cucunya yang kini tengah menempuh pendidikan di Akademi Militer mengikuti jejak sang kakek. Jenazahnya ayah diserahkan ke negara ya. Negara tadi jenazah diserahkan ke negara ya. Kita bilang, Pak, begini rasanya ya waktu ayah kehilangan anak perempuan. Kami pun juga sekarang kehilangan ayah tuh rasanya nggak sanggup banget gitu, khususnya Bagas Dimas Kendis gitu. Jadi mohon doanya juga, terutama Bagas. Bagas itu kan harusnya didampingin ayahnya. Hari ini Senin ini sampai Minggu besok Bagas tuh ujian masuk tes Akmil. Jadi kebayang, Masya Allah, betapa terlukanya hatinya gitu, karena dia bayangannya masuk Akmil juga karena kakeknya, karena ayahnya. Dia manggil ayah ya, karena ayahnya malah Masya Allah gitu, ayahnya sekarang udah ada di surga gitu. Dia shock banyak. Tapi kita bilang kakak harus kuat, karena ayah tuh berharap kakak tuh bisa seperti ayah gitu. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi semangat lagi kepada Bagas untuk bisa menyenangkan ayahnya, karena lebih kepada motivasi ayahnya aja.